Iga Monserrat, Ketua Economist Group Association of Muslim Social Sciences USA, menempuh pendidikan di Syariah dengan US dengan spesialisasi ekonomi internasional. Beliau juga seorang ekonomi Islamic Research dan Training Institute Islamic Development Bank. Asumsi dasar Kaf tentang Islamic Man berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsi manusia sebagai rasional. Ekonomi dan jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic Man ibadur rahman. Islamic Man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang tauhidnya, mendorong untuk yakin Allah yang berhak membuat ralas untuk mengantarkan kesuksesan hidup Islam. Man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tamsir, memudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Islamik tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia baik hati, suka menolong dan peduli kepada masyarakat. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat, harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam Doctrine of Social Responsibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama-agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebagai kebutuhan manusia yang seharusnya dilakukan sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumnya semata-mata. Selama ini kesan yang terbangun dalam alam pikiran kebanyakan pelaku-pelaku ekonomi, apalagi mereka yang berlatar belakang konvensional, melihat bahwa kesalehan seseorang merupakan hambatan dan rintangan untuk melakukan aktivitas produksi orang yang saleh. Dalam pandangannya terkesan sebagai sosok pemalas yang waktunya hanya beribadah dan tidak jarang menghiraukan aktivitas ekonomi yang dijalaninya. Akhirnya mereka mempunyai pikiran negatif terhadap nilai kesalehan tersebut. Mengapa harus berbuat hal yang sedangkan kesalehan tersebut hanya membawa kerugian bagi aktivitas? Sementara Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi ini. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi akan bisa semakin baik selama kehidupannya tetap menjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidakefektifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia, karena pekerjaan yang secara ekonomi produktif pada dasarnya mempunyai nilai keagamaan di samping nilai-nilai lainnya. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu dan badan-badan usaha atau ilmu ekonomi itu sendiri. Gambaran di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan dimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan baik kita akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi alam bagimu. Pemikiran Bakr As-Sadar tentang perekonomian Islam adalah pemikiran ekonomi Islam. Bakr As-Sadar definisi ekonomi Islam adalah usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu doktrin
Karena itu berhubungan dengan setiap ketentuan dasar dari tujuan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial, referensi, inteks, aktivitas atau ukuran suatu teori ekonomi, yaitu aktivitas dan hasil-hasilnya yang dapat dievaluasi. Begitupun juga dengan sistem ekonomi Islam juga digolongkan sebagai suatu doktrin karena menurut bahasa dan mempunyai kaitan dengan apa-apa yang didasarkan pada kepercayaan Islam, hukum-hukum, pendapat, konsep-konsep, dan definisi yang diperoleh dari sumber hukum Islam. Menurut Bakr As-Sadar, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan Islam, tidak mengurusi hukum permintaan dan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan bunga. Fenomena diminishing return, penyusunan hasil produksi yang tercakup dalam ilmu ekonomi, design of economic, dalam doktrin ekonominya, keadilan menduduki suatu peran yang penting sebagai gantinya. Keadilan merupakan suatu iktisaduna sebagai menterbisnya mengungkapkan bagaimana seharusnya ekonomi Islam berjalan. Beberapa pokok pemikiran ekonomi yang tertuang dalam buku tersebut antara lain berkenaan dengan teori produksi dan distribusi serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Peran pemerintah ini dalam konsepsi sadar berkenaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah: satu, mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Bakr As-Sadar melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang Islamik dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisi bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari setiap sistem tersebut. Sadar mengusulkan agar pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang dalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya, menurut Bakr As-Sadar, yang melihat manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan, pribadi dan sosial, sehingga masalah pun muncul, dan sadar melihat solusi ada di dalam agama. Karenanya, agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Bakr As-Sadar, agama adalah sesuatu yang sangat sakral bagi kaum muslim, tidak seperti barat yang sekuler dan asas di dalam agama menentukan minat keinginan yang sah dari manusia, seperti juga pengaturan batas-batas dari suatu kebutuhan. Sedangkan di dalam teori produksi dan distribusi, Bakr As-Sadar memisahkan produksi dan distribusi, tetapi tetap melihat hubungan antara keduanya sebagai suatu persoalan pokok di dalam ekonomi. Sementara produksi adalah suatu proses yang dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Distribusi dilihat sebagai bagian dari sistem sosial, hubungan-hubungan yang total antara manusia sosial. Menurut pakar sistem sosial, menyebar dari kebutuhan manusia dan bukan dari bentuk produksi. Oleh karena itu, ia percaya bahwa mungkin saja untuk mempertahankan suatu sistem sosial tunggal, termasuk distribusi, meskipun ada macam-macam cara atau bentuk-bentuk produksi. Menolak pandangan penganut paham Marxisme tentang masyarakat dan perubahan, di mana pandangan masyarakat menyatakan penggolongan itu akan menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya-gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi. Kesimpulannya, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut dilihat dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, Sunnah, ijtihad, pemikiran dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi.